malam hari ini boleh berada lagi di tempat ini bersama-sama memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai saya dan saudara, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut memuji dan besarkan nama Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Puji Tuhan, pagi ini, malam ini kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Satu ayat buat kita semua. Puji Tuhan. Saya baca untuk kita semua pada malam hari ini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Di dalam surat Ibrani pasal 11 di sana dijelaskan kalau orang percaya memiliki iman, dasar dari iman kita itu ialah segala sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan yang jauh. Sebaiknya saya baca untuk kita semua. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Yakobus menulis berita firman Tuhan ini kepada setiap orang yang membacanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti tubuh tanpa roh mati. Saya baca di dalam kitab Ibrani tadi, ayat-ayat selanjutnya menceritakan saksi-saksi iman yang pernah ada di dalam perjalanan firman Allah Alkitab saya dan saudara. Mulai dari Habel sampai kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam Injil kita mempelajari dan banyak membaca tentang bagaimana iman-iman orang percaya datang kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang iman saya dan saudara berada di posisi akhir zaman di tahun 2023 ini. Jadi ada 3 perbedaan waktu dan tempat yang berbicara tentang iman. Dari pertama sampai kepada Tuhan Yesus, itu semua dikerjakan, dilakukan, bukan cuma asal jadi orang percaya kepada Allah saja. Tetapi ketika dia sudah beriman kepada Allah, dia mengambil keputusan untuk datang mencari Tuhan. Seperti di dalam Ibrani tadi, Habel, dia tidak tahu apa yang akan dipersembahkan kepada Bapa di sorga, kepada Allah di sorga. Tapi oleh iman, dia persembahkan domba untuk dibakar di atas mezbah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka beriman dengan perbuatan mereka sampai kepada Abraham. Itulah sebabnya di dalam surat Yakobus ini, salah satu contoh yang disampaikan oleh Yakobus di ayat-ayat sebelumnya, Abraham. Ketika dia percaya kepada Allah dan dia mendengar suara Allah, dia melakukan. Ketika Allah menyuruh dia keluar dari tanah kelahirannya, dari Ur Kasdim. Walaupun dia belum tahu apa yang Tuhan akan berikan kepadanya, berbentuk bagaimana tanah yang dijanjikan Allah kepadanya. Tetapi dia punya iman, dia mau ikut perkataan Tuhan. Demikian orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami masalah, seperti pembawa acara bilang, setiap orang punya masalah, punya persoalan, punya tantangan hidup masing-masing. Ketika mereka percaya mendengarkan tentang Tuhan Yesus, mereka sudah punya iman. Tetapi belum ketemu Tuhan Yesus. Nanti ketemu dengan Tuhan Yesus,
baru mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang heran. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, karena mereka sudah punya iman tetapi belum jumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi saya dan saudara hidup di akhir zaman ini, sudah menjadi orang percaya, sudah hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka itu Yakobus berkata, sama seperti tubuh tanpa roh, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa itu perbuatan bagi orang percaya? Yaitu datang beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10 kalau saya tidak salah. Satu Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah berada di dalam kasih karunia Allah. Kita sudah berada di dalam rencana Allah. Itu sebabnya Paulus bilang, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah bentuk perbuatan-perbuatan rohani kita di dalam iman. Sekarang kebutuhan jasmani. Jadi di dalam kehidupan rohani, iman saya dan saudara ada dua di akhir zaman ini. Pertama, perbuatan-perbuatan rohani, dan kedua, perbuatan-perbuatan untuk tubuh jasmani saya dan saudara, untuk kebutuhan kita. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam perbuatan untuk tubuh jasmani ini ada dua juga perbuatan kita. Satu, kalau saya misalnya seperti saudari Nona, tidak punya tanggungan, tidak punya beban untuk merawat, mengurus, maka kehidupan saya pasti seperti Nona tentunya. Berdoa, memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semua seantero hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita yang agung. Dialah sumber hidup berkat saya dan saudara. Dia ada majikan kita semua. Kita membutuhkan ini, tinggal minta. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tinggal kita berdoa. Dan yang kedua, kalau saya mempunyai tanggungan, apakah Tuhan tidak akan memperhatikan kita yang mempunyai tanggungan? Ibu-ibu punya anak, punya cucu, punya cece yang masih sekolah. Kalau anaknya belum mampu membiayai sekolah, kuliah, maka tanggung jawab kita sebagai orang tua memperhatikan. Itulah sebabnya perlu ada usaha. Usaha orang di dalam percaya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita hidup di dalamnya, bekerja saja, berusaha saja, berkat urusan Tuhan. Apa yang kita sudah kerjakan, itulah bagian saya dan saudara. Nanti bagian Tuhan memerintahkan berkat itu datang kepada kita. Haleluya. Seperti Ibu Ian tadi bersaksi, luar biasa. Ada waktu musim panas, orang manen. Ada waktu musim hujan, orang menabur. Betul boleh? Di saat kita menabur, menunggu berapa bulan panen, taburan saya dan saudara bisa panen. Kalau padi 3 bulan, kalau jagung 3 bulan. Selama menunggu taburan itu,
Nah, ini yang paling susah. Tapi ketika kita sudah mau panen, aduh, senangnya, sukacita luar biasa. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah bekerja. Giliran Tuhan adalah hak Tuhan. Kapan dia mau berkati